Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Broto Aini, NIM 2018-5002 dari Prodi Teknik Informatika Ekstensi semester 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang jawaban hasil ulangan tengah semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Pak Gunawan. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan data, informasi, dan program. Data adalah bahan mentah bagi komputer yang dapat berupa angka maupun gambar. Sedangkan informasi adalah bentuk data yang telah diolah sehingga dapat menjadi bahan yang berguna untuk mengambil keputusan. Sedangkan program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat dilakukan tindakan yang dikehendaki oleh pembuatnya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Jelaskan dengan menunjukkan langkah-langkah yang benar untuk mencari bilangan biner dari 125. Oke, 125 itu adalah bilangan desimal, kita ubah ke bilangan biner. 125 bagi 2 hasilnya 62,5, maka kita tuliskan di sini sisa hasil pembagiannya 1 dan kita tuliskan angka genap ya dari angka 62 tadi. Lalu lanjut, 62 bagi 2 hasilnya 31, maka kita tulis sisa hasil pembagiannya 0. 31 bagi 2 hasilnya 15,5, maka kita tuliskan lagi sisa hasil pembagiannya 1 dan di sini kita tuliskan angka 15. 15 bagi 2 hasilnya 7,5, maka di sini kita tulis sisa hasil pembagiannya 1, 7 bagi 2 hasilnya 3,5, maka kita tulis sisa hasil pembagiannya 1, 3 bagi 2 hasilnya 1,5, maka kita tuliskan sisa hasil pembagiannya 1, 1 bagi 2 hasilnya 0,5 ya, maka kita tuliskan sisa hasil pembagiannya 1. Jadi kita tuliskan hasil binernya itu dari bawah ke atas, yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Maka ini jawaban hasil binernya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Jelaskan fungsi komponen-komponen dalam CPU. Yang pertama, caching. Caching fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalam dari kotoran dan debu. Ini contoh gambar dari caching CPU. Yang kedua, prosesor. Fungsi prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input atau di input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard ini ada contoh gambarnya. Motherboard seperti namanya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling berhubungan. Fungsi utamanya yaitu untuk mengubah tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang ketiga di sini ada RAM. Ini contoh gambarnya. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut memori penyimpanan sementara. Yang kelima ada hard disk. Ini contoh gambarnya. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan
Umumnya hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB hingga TB. Contoh data yang dapat disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Yang keenam ada VGA card, Video Graphic Editor Card, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkannya ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting yang paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Yang ketujuh ada sound card. Sound card ini ya. Ini contoh gambarnya. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari perangkat keras yang terkait seperti speaker atau mic. Yang ke-8 ada optical disk drive. Optical disk drive atau lebih sering disebut dengan DVD atau CD-ROM saja merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piring CD atau DVD. Yang ke-9 ada power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen-komponen agar dapat beroperasi. Lanjut ke soal nomor 4. Apa perbedaan aktif matriks dan pasif matriks? Yang pertama kita ke aktif matriks, yaitu menggunakan teknologi thin film transistor atau TFT. Hasil warnanya yang diperoleh sebagus CR, namun teknologinya mahal. Active matrix memiliki transistor yang memancarkan cahayanya sendiri pada masing-masing piksel sehingga warnanya lebih cerah dan tidak harus terlihat dengan sudut pandang tegak lurus. Ini ya, bisa kita lihat dari samping, atas, bawah, warnanya masih tetap sama bagusnya. Sedangkan di sini yang kedua ada passive matrix. Teknologi yang digunakan lebih murah dibanding active matrix. Terdapat sederetan transistor di atas sumbu X dan di samping sumbu Y monitor. Ini ya. Transistor ini memberi energi dan piksel. Kelemahannya, monitor ini harus dilihat secara tegak lurus. Jadi ketika kita melihat ke samping, ke atas, ke bawah tidak bisa. Kita harus tegak lurus. Beda ya tadi dengan active matrix. Jika ada transistor yang mati, maka akan terlihat garis gelap melintang atau tegak lurus pada layar monitor. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan perbedaan CDR dan CDRW. CDR adalah singkatan dari Compact Disc Recordable, adalah piringan pipih berbahan polikarbonat berdiameter 120 mm. Untuk mengisi CDR dengan data diperlukan sebuah perangkat drive khusus. Proses perekamannya juga diperlukan dengan perangkat lunak khusus untuk memurning data ke dalam CDR. Data yang ditulis di dalamnya bersifat WORM, Wait on Read Many, yang menunjukkan bahwa data hanya dapat diisi sekali dengan selanjutnya hanya bisa dilihat atau dibaca. Di sini ada CDRW yang merupakan pengembangan dari CDR. Sebenarnya dari bentuknya sama dengan CDR, hanya sedikit berbeda dalam kegunaan hal penyimpanan data. Perbedaannya adalah CDRW atau Compact Disc Recordable and Rewritable berbahan CDRW menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium. Untuk pelapisan perekaman dapat diubah datanya berkali-kali, dapat ditambah, diganti, atau dihapus sewaktu-waktu. Jadi perbedaannya adalah
CDRW hanya bisa dapat digunakan hanya sekali, sedangkan CDRW bisa digunakan berkali-kali atau bisa diganti sewaktu-waktu. Yang keenam ya, soal yang keenam. Jelaskan yang dimaksud dengan open source, freeware, dan shareware. Yang di sini ada open source. Pengertian software open source hampir sama dengan software freeware. Yang membedakan adalah pada software open source, pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut sehingga berjalan. Selanjutnya ada freeware. Freeware yaitu perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan penggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Yang terakhir ada shareware. Perangkat lunak yang mengizinkan orang untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar lisensi, atau dengan kata lain suatu software yang membatasi penggunaannya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan pengertian versi dan rilis dalam sebuah perangkat lunak. Versi menyatakan perubahan besar pada perangkat lunak. Umumnya versi dinyatakan dengan bilangan semacam 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, dan sebagainya. Contoh, Microsoft Office menggunakan kode tahun untuk menyatakan versi, sehingga terdapat Office 97 dan Office 2000. Sedangkan rilis menyatakan perubahan kecil terhadap versi yang sama. Bisa dinyatakan dengan angka di belakang tanda titik. Contoh, versi 4.0 bisa menjadi 4.1, 4.11, dan 4.12. Lanjut ke soal terakhir. Jelaskan sifat compiler dan interpreter. Sifat compiler sendiri adalah program sistem yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemrograman perangkat lunak yang melakukan proses penerjemahan kode yang dibuat pemrogramer ke dalam bahasa mesin. Hasil dari terjemahan ini adalah bahasa mesin. Sedangkan interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program yang ditulis oleh programmer lalu menerjemahkan ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh program tersebut. Perintah-perintah yang dibuat oleh programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang dapat di dalam kode tersebut. Proses ini sangat berbeda dengan compiler, di mana pada compiler hasilnya sudah langsung berupa satu kesatuan perintah dalam bentuk bahasa mesin, namun di mana proses penerjemahan dilaksanakan sebelum program tersebut dieksekusi. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.